Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya yang bertanya tentang masalah e-katalog maupun e-purchasing. Salah satu pertanyaan yang cukup menarik adalah, Pak, apakah seluruh jenis barang atau jasa itu dapat dimasukkan ke dalam katalog elektronik yang selanjutnya dipilih melalui mekanisme e-purchasing atau purchase secara elektronik? Ini pertanyaan yang cukup menarik karena kita melihat di fenomena sekarang ini memang seakan-akan seluruh pengadaan, mau barang, kemudian konstruksi maupun jasa lainnya itu dimasukkan ke dalam katalog yang bertujuan untuk menaikkan nilai transaksi. Kalau kita melihat dalam konteks seperti ini, yuk kita coba berkaca daripada e-marketplace yang ada di luar sana atau katalog-katalog yang sudah settle dilaksanakan di berbagai instansi, di berbagai institusi non pemerintah seperti itu. Nah, kalau kita melihat contoh seperti Tokopedia, Blibli, Shopee dan seterusnya, barang-barang yang ditayangkan di dalam marketplace mereka adalah barang-barang yang dibutuhkan oleh banyak orang. Sekali lagi, barang-barang yang dibutuhkan oleh banyak orang. Bagaimana kalau seperti jasa? Kalau kita lihat di beberapa situs-situs yang menawarkan jasa juga, jasa yang dibutuhkan, jasa yang juga dibutuhkan oleh banyak orang. Bukan dibutuhkan oleh satu orang atau satu instansi saja. Apa contohnya? KTK, komputer, kemudian pakaian, baju. Kalau jasa seperti jasa servis AC, jasa kebersihan, dan sebagainya dan sebagainya. Itu bukan hanya digunakan untuk satu kantor saja. Jadi konsepnya yang disebut dengan katalog elektronik dan seterusnya itu adalah memasukkan barang atau jasa yang transaksinya akan berulang dan berulang karena dibutuhkan oleh banyak orang. Bukan cuma sekali transaksi saja. Ini banyak yang salah kaprah sekarang ini. Bahwa yang disebut dengan katalog elektronik itu digunakan untuk supaya tidak tender. Maka yang terjadi adalah renovasi rumah dinas dimasukkan ke dalam katalog elektronik supaya bisa dipurchase. Ini salah kaprah yang berbahaya. Seperti dengan video saya yang lalu, kita melihat bahwa pada prinsipnya filosofi dalam proses pemilihan itu kan ada tiga. Kita memilih barang atau jasanya, yang kedua kita memilih penyedia, atau kita memilih keduanya. Konsep daripada katalog elektronik adalah kita hanya memilih barang atau jasa, kita tidak melakukan evaluasi terhadap penyedianya. Ya tentu saja mungkin dengan kasus-kasus tertentu, pemilihan penyedia ini sudah dilakukan oleh instansi tertentu. Contoh seperti misalnya katalog yang ada di LKPP yaitu katalog untuk laptop. Ini proses untuk evaluasi penyedia yang menayangkan produk tersebut itu sudah dilakukan. Tapi dalam kondisi sekarang di mana katalog ini seluas-luasnya dibuka, seluas-luasnya, selama terdaftar pada SPSE, memiliki NIB dan KBLI, kemudian tayang, maka jangan dijadikan sebagai cara untuk menghindari tender. Sehingga yang terjadi adalah kita hanya membeli barang, tidak melihat siapa kualifikasi daripada penyedia yang akan melaksanakan pekerjaan. Jadi Bapak dan Ibu, rekan-rekan, yuk, walaupun sekarang ini dorongan pemerintah adalah untuk meningkatkan transaksi yang sebesar-besarnya, mari kita cerdas untuk membuka etalase. Mari kita cerdas dalam melakukan transaksi dan yang paling penting lagi, mari kita cerdas dalam memilih metode pemilihan penyedia. E-purchasing, e-katalog memang mudah, tapi ingat, tujuan kita dalam proses pengadaan bukanlah mempermudah proses. Tujuan kita adalah memperoleh barang atau jasa yang berkualitas. Sekali lagi, e-katalog bukanlah untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya hanya untuk satu instansi. Renovasi rumah Khalid Mustafa dimasukkan ke dalam katalog. Yang membutuhkan cuma KM saja, cuma Khalid Mustafa saja. Bagaimana yang lain? Bagaimana dengan bahan atau material? Nah, itu silahkan. Ya, dengan supply by owner misalnya. Jadi keramik, aspal, semen, pasir, batu, itu sah-sah saja dilaksanakan. Ya dimasukkan ke dalam katalog yang nanti dipurchase baik oleh pemilik pekerjaan maupun untuk penyedia jasa pekerjaan konstruksi.
Jadi sekali lagi, mari kita kembali kepada hakikat dan filosofi pengadaan barang atau jasa untuk memperoleh barang atau jasa yang berkualitas dan tentu saja dengan prosedur yang akuntabel. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pengadaan.